Kota Binjai merupakan kota multi etnis yang dihuni oleh suku Melayu, Batak, termasuk Toba, Karo, Mandailing, Angkola, kemudian Jawa, Tionghoa, dan suku lainnya. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Hal ini terbukti dengan keberagaman yang tertata begitu indah di Binjai Utara saat perayaan pesta ulang tahun Adara Hea Ajekadina yang ke-6 tahun, putri dari Bapak Eko. Perbedaan etnis dan agama ternyata tidak membuat mereka pecah. Malah acara ulang tahun tersebut berlangsung meriah yang digelar di pelataran Masjid Nurul Furqon, Jalan Kemuning, lingkungan 2, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara. Keceriaan terlihat jelas di wajah Adara, bahkan beliau pun ikut dalam tarian barongsai tersebut. Kelihayan anak yang berusia 6 tahun itu patut diapresiasi. Di usianya yang masih begitu dini telah diajari secara apik oleh orang tuanya bahwa keberagaman harus tetap terjaga. Dengan tidak adanya perbedaan satu dengan yang lainnya selagi masih berada dalam koridor dan norma-norma yang ada. Barongsai merupakan kesenian tari tradisional dari Tiongkok yang biasanya ditarikan oleh dua orang dengan menggunakan kostum menyerupai singa. Satu orang berada di depan memegang topeng kepala singa dan satu orang lagi berada di belakang berperan sebagai kaki. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa juga merupakan simbol keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Tarian barongsai diselenggarakan untuk mengusir roh jahat, memberikan kemakmuran dan keberuntungan. Barongsai telah menjadikan bagian dari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Sebagai sebuah produk budaya, barongsai tidak hanya berfungsi sebagai sebuah karya seni, namun juga sebagai sebuah ritual keagamaan. Dilihat dari sejarahnya, pada masa yang berlangsung sekitar tahun 202 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi, singa diduga muncul karena adanya jalur perdagangan sutra. Gerakan hewan buas ini kemudian banyak diikuti oleh masyarakat pada zaman itu. Imitasi gerakan itu lalu mulai berkembang menjadi sebuah kesenian sekitar tahun 220 Masehi sampai dengan 280 Masehi pada periode 3 kerajaan. Tarian ini makin populer saat periode dinasti Selatan Utara tahun 420 sampai dengan 589 Masehi. Masa itu Raja Song Wendi kesulitan saat melawan serangan pasukan gajah Raja Faniyang dari negeri Linyi. Panglima Zhonghui kemudian berinisiatif membuat tiruan boneka singa untuk mengusirnya. Tak disangka cara ini berhasil sehingga barongsai bisa berkembang sebagai sebuah kesenian. Barongsai diyakini sebagai perwujudan singa yang digabungkan dengan beberapa hewan lainnya. Singa menjadi bentuk utama karena hewan ini memiliki citra yang baik di kalangan masyarakat Tiongkok. Di samping itu, kostum yang dipakai barongsai juga memiliki makna tersendiri, seperti warna kuning melambangkan bumi, hitam melambangkan air, merah melambangkan api, putih melambangkan logam, dan hijau melambangkan kayu. Penampilan barongsai juga diiringi oleh sejumlah alat musik. Setidaknya ada satu orang pemain gendang atau tambur, dua orang pemain simbal atau cai-cai, dan satu orang pemain gong atau luo dalam suatu pertunjukan. Nah, keberadaan barongsai yang penuh dengan keenergikannya ternyata masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 dan mulai populer serta berkembang pesat sekitar tahun 1998.
Barongsai sebagai sebuah bagian dari kultur budaya yang ada di Indonesia patut untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan. Namun harus ditata sedemikian rupa agar keberadaannya dapat diterima oleh semua kalangan seperti budaya yang telah lama ada di Indonesia. Demikian liputan media Barawan TV dalam program Budaya Negeriku.